Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Marcelus Dewadaru. Setelah kita memetakan apa fiturnya lewat use case diagram, sekarang kita harus menjabarkan bagaimana fitur itu bekerja secara urut dan logis. Untuk itu kita membutuhkan activity diagram. Diagram ini adalah diagram UML yang menggambarkan rangkaian aliran aktivitas sistem dari awal hingga akhir, termasuk bagaimana membuat keputusan dan siapa yang melakukan aktivitas tersebut. Mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya, apa bedanya activity diagram sama flowchart? Sekilas memang mirip, sama-sama punya simbol start, proses, dan end. Tapi perbedaan utamanya ada pada konsep yang disebut swim lanes atau partisi. Kalau flowchart biasanya cuma alur logika satu arah dari atas ke bawah. Nah, activity diagram ini membagi area kerjanya menjadi kolom-kolom atau swim lanes yang mewakili siapa yang bertanggung jawab. Misalnya, ada kolom untuk user dan ada kolom untuk sistem. Dengan begini kita bisa melihat dengan jelas kapan user memberikan input dan kapan sistem harus merespons. Ini sangat krusial dalam pemrograman berorientasi objek agar kita tahu metode mana ditaruh di kelas mana. Simbol-simbolnya pun sedikit berbeda, tapi mudah dipahami. Kita mulai dari initial node, biasanya berbentuk lingkaran hitam solid. Ini sebagai titik mulai. Lalu ada activity atau action state, biasanya berbentuk persegi panjang dengan sudut tumpul yang berisi kata kerja aktivitas. Kemudian ada decision node, yaitu belah ketupat untuk percabangan if else. Dan yang tak kalah penting adalah fork dan join, berbentuk garis hitam tebal yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang berjalan secara paralel atau bersamaan. Fitur ini jarang bisa digambarkan dengan rapi di flowchart biasa. Dan terakhir, ditutup dengan final node, biasanya berbentuk lingkaran dengan mata sapi. Jadi intinya, activity diagram ini adalah peta jalan detail untuk setiap use case yang sudah kita buat sebelumnya. Jika use case bilang, sistem bisa login, maka activity diagram menjelaskan langkah demi langkahnya. Dari user ketik password, sistem validasi ke database, hingga sistem menampilkan dashboard. Tanpa diagram ini, programmer seringkali melewatkan logika-logika yang kecil dan menyebabkan bug. Nah, bagaimana bentuk activity diagram yang valid dalam sebuah jurnal penelitian aplikasi cerdas? Di video selanjutnya saya akan membedah contoh nyata dari jurnal referensi baru saya. Sampai jumpa.